Halo guys, jumpa lagi di channel Bambang Sugiarto. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah tragedi penghancuran properti warga kulit hitam yang pernah terjadi dan mungkin yang terparah ini di Amerika Serikat, tepatnya di Greenwood, Tulsa, Oklahoma. Jadi kota ini dinamakan Black Wall Street. Itulah julukan yang diberikan kepada kota Greenwood, Tulsa, Oklahoma, Amerika Serikat. Ini adalah sebuah lingkungan seluas 1 mil persegi yang dihuni oleh mayoritas warga kulit hitam. Di awal-awal abad 20 itu ditemukan beberapa sumber minyak bumi di mana lalu bermunculan para pemilik bisnis yang berkembang pesat di daerah tersebut. Setidaknya sampai sebelum terjadinya pembantaian di Tulsa tahun 1921. Pembantaian ini dipicu oleh sebuah kejadian di mana seorang warga kulit hitam, seorang pemuda bernama Dick Rowland berusia 19 tahun, dia ini diduga melakukan pelecehan seksual terhadap Sarah Bates, wanita kulit putih berusia 17 tahun. Yang kejadiannya ini di dalam lift sebuah gedung. Tapi dalam kejadian ini, si Sarah Bates ini tidak melakukan tuntutan apapun. Si wanita ini, Sarah Bates, tidak pernah melakukan tuntutan apapun, akan tetapi masyarakat yang mendengar, khususnya masyarakat warga kulit putih yang mendengar kejadian ini sangat marah dan seolah-olah mempunyai alasan rasis untuk menghancurkan kota Greenwood, di mana kota itu didominasi oleh warga kulit hitam. Karena pemberitaan yang sangat provokatif itulah akhirnya ratusan atau ribuan warga kulit putih ini berkumpul di kantor polisi di mana si Dick Rowland ini ditahan dan mereka bermaksud untuk menghukum mati si pemuda ini. Dan disinilah beberapa warga kulit hitam tidak membiarkan hal ini terjadi. Jadi mereka juga bersiap-siap untuk menghadapi serangan dari warga kulit putih ini ya. Kala tembakan pertama itu meletus, disitulah pembantaian mulai terjadi. Lalu bagaimana dengan latar belakang Black Wall Street itu sendiri? Black Wall Street didirikan tahun 1906, yang awalnya itu adalah wilayah Indian di sana ya. Jadi beberapa orang Amerika yang dulunya merupakan budak itu berintegrasi dalam komunitas lokal dan bahkan membeli tanah mereka sendiri. Dan di sana ada pemilik tanah yang sangat kaya bernama Owe Gurley yang lalu membeli 40 hektar tanah dan menamakannya sebagai Greenwood. Pembelian tanah itu yang dilakukan oleh Owe Gurley tidak dilakukan untuk kepentingan diri sendiri, akan tetapi untuk kepentingan bersama. Pasca pengelolaan tanah itu, Owe Gurley meminjamkan sejumlah uang terhadap beberapa warga kulit hitam yang mau mengembangkan bisnis di daerah itu. Dan tak lama kemudian, Black Wall Street mulai berkembang menjadi kota bisnis di kalangan warga kulit hitam Amerika. Tentu kejadian ini, kemajuan yang berhasil dicapai oleh warga kota Greenwood itu memicu rasa tidak suka warga kulit putih yang rasis. Dan hanya dengan melihat Greenwood berkembang sedemikian rupa itu, mereka termotivasi untuk melakukan penghancuran daerah tersebut karena rasa iri atau dengki itu ya. Jadi ini nggak mikir waktu itu ya. Pada tanggal 1 Juni 1921, ribuan perusuh terlihat melewati Greenwood dan tanpa ampun menembaki warga kulit hitam yang nampak di jalan-jalan, lalu menghancurkan properti dan membakar rumah-rumah yang ada di sekitar itu. Mereka menghancurkan bisnis, menjara bangunan, dan seolah-olah mempunyai misi untuk meratakan kota itu menjadi reruntuhan. Hanya dalam satu hari, para perusuh secara kolektif telah berhasil membakar hampir seluruh bagian dari Black Wall Street.
Dan tidak butuh waktu terlalu lama, Gubernur Oklahoma mengumumkan darurat militer dan memboyong polisi dan garda nasional ke kota Tulsa untuk mengakhiri kekerasan. Sayangnya, beberapa saksi mengatakan bahwa polisi dan garda nasional justru menyeberang ke warga kulit putih dan juga terlibat dalam serangkaian penghilangan nyawa warga kulit hitam, dan mereka ini menjatuhkan dinamit dari pesawat lalu menembakkan senapan mesin ke kerumunan penduduk kulit hitam. Dan akhirnya dalam 24 jam kota Greenwood ini rata dengan tanah ya guys ya. Kejadian ini dilaporkan bahwa ada 35 orang yang tewas dalam pembantaian Tulsa ini. Tapi pada tahun 2001 ada sebuah penyelidikan dari Komisi Kerusuhan Ras Tulsa bahwa yang meninggal di kejadian itu 300 orang, sementara ribuan lainnya terluka. Lebih dari 6.000 warga kulit hitam telah ditangkap dan ditahan oleh Garda Nasional dan hanya dibebaskan oleh majikan kulit putih atau warga kulit putih yang mau menjamin mereka. Beberapa pria ditahan selama 8 hari. Dari segi kerusakan properti, lebih dari 35 blok di jalan-jalan telah dibakar, yang menyebabkan kerusakan properti lebih dari 1,5 juta dolar, atau kalau setara dengan hari ini itu 30 juta dolar. Kalau dirupiahkan coba dihitung sendiri ya. Di antara penduduk Greenwood yang selamat, hampir semuanya, sekitar 10.000 orang benar-benar kehilangan tempat tinggal. Dalam semalam, warga kulit hitam yang awalnya ini warga kaya dan tinggal di pinggiran kota berpendidikan tinggi menjadi berkerumun di tenda palang merah yang sempit. Dalam beberapa hari setelah pembantaian Ras Tulsa, komunitas kulit hitam mencoba untuk mulai membangun Greenwood kembali. Namun ribuan orang ini terpaksa menghabiskan musim dingin pada tahun 1921 sampai 1922. Di tenda-tenda tipis yang sama karena kerusakan kota sudah di luar nalar. Setelah sekian waktu berlalu dan meskipun Greenwood akhirnya berhasil dibangun kembali, tempat ini tidak pernah kembali seperti semula. Di sana menimbulkan rasa trauma atas tragedi pembantaian tersebut. Sementara itu, penyelidikan terhadap Dick Rowland akan dihentikan pada bulan September 1921 dan Sarah Page, wanita kulit putih di dalam lift tersebut, tidak pernah muncul ke publik meskipun pada awalnya dialah yang melapor atas tuduhan pelecehan. Menurut surat kabar nasional di kala itu, beberapa hari setelah pembantaian Tulsa, seorang hakim kota mengutarakan sebuah pidato yang menjanjikan untuk pembayaran ganti rugi terhadap masyarakat Tulsa. Sayangnya janji palsu itu tidak pernah terwujud sampai hari ini. Pasca tragedi pembantaian Tulsa, organisasi anak Dajjal yang bernama Ku Klux Klan dilaporkan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Bahkan seorang juri agung berkulit putih juga menyampaikan sebuah statement yang isinya menyalahkan orang kulit hitam atas akar pembantaian itu sendiri. Terlepas dari orang-orang kulit putih itu telah melakukan pembakaran rumah dan membunuh orang, menghilangkan nyawa warga kulit hitam di Tulsa, tidak pernah seorang pun diadili dalam kasus ini. Jadi ini sangat menyedihkan, di mana pembantaian Tulsa ini menjadi pembantaian terburuk dalam sejarah Oklahoma, dan macam-macam catatan ini tidak akan pernah terhapus dari ingatan nasional untuk selamanya. Untungnya tahun 71 seorang editor Impact Magazine, Don Roos, menerbitkan salah satu pengakuan dari pembantaian tersebut. Kejadian ini 50 tahun setelah tragedi itu terjadi. Menurut catatan si Roos ini akan sering dianggap sebagai orang pertama yang membawa perhatian nasional ke tragedi sejarah yang terlupakan ini.
Pada pergantian abad ke-21, yaitu 80 tahun setelah peristiwa ini, Komisi Kerusuhan Ras Tulsa akan mengeluarkan laporan dan menuntut kepada pemerintah agar para survivor dari tragedi tersebut dapat menerima ganti rugi. Namun, baik Pengadilan Distrik dan Mahkamah Agung Amerika Serikat menolak permintaan ini dengan mengatakan bahwa Undang-Undang Pembatasan telah berakhir. Intinya kasus sudah jatuh tempo dan klaim secara hukum sudah tidak bisa dilakukan. Meskipun para survivor ini tidak menerima ganti rugi, organisasi sosial seperti Tulsa Historical Society mulai gencar berkegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kasus tersebut. Yang mengejutkan, pembantaian ras Tulsa ini tidak pernah menjadi kurikulum sejarah Amerika Serikat sampai tahun 2000. Jadi itulah kenapa anak-anak yang bersekolah sebelum tahun 2000 mungkin tidak akan pernah tahu akan bagian terkelam dari sejarah nasional mereka itu. Jadi seperti itu kisah yang pernah terjadi di Amerika Serikat tahun 1921. Jadi waktu itu mungkin parah-parahnya belum terbentuk hukum yang sestabil sekarang ini. Kita harapkan kejadian seperti itu tidak pernah terjadi lagi baik di Amerika maupun di negara kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih yang sudah menyimak. Sampai jumpa.